Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya sebelumnya bahwa pada video kali ini saya akan membahas tentang masih dalam bab 1 yaitu Certain Infectious and Parasitic Disease pada blok B20 sampai dengan B24 penyakit HIV. Jika pada video sebelumnya teman-teman bisa cek juga tentang ketentuan yang sudah ditetapkan atau dijadikan pedoman bagi teman-teman yang sedang belajar maupun para teman-teman coder ketika menentukan kode akhir terkait dengan blok B20 sampai dengan B24. Nah, pada video kali ini saya akan membahasnya tentang ketentuan dalam volume 2-nya ya. Jadi ini seperti biasa disiapkan juga buku ICD volume 1, 2 dan 3 versi 2016. Bisa versi buku, bisa dalam bentuk buku, maksudnya bisa juga dalam bentuk soft file yang seperti saya punya. Di sini chapter 1 ini volume 1 ya, tampilannya seperti ini, Certain Infectious and Parasitic Disease. Bloknya itu di B20 sampai dengan B24, Human Immunodeficiency Virus atau HIV disease. Nah, kemarin kita sudah bahas di blok B20 sampai dengan B24 yang di dalam buku learning modulnya AHIMA tahun 2018. Ini chapter by chapter morbidity coding exercise. Nah, sekarang kita buka dari volume 2-nya. Volume 2 terkait dengan ini ya. B20 sampai dengan B24. Ntar kita scroll dulu ke bawah terkait dengan penggunaan beberapa ketentuan yang bisa digunakan untuk kasus morbiditas terkait dengan blok di B20 sampai dengan B24. Saya coba scroll dulu. Nah, ini dia sudah ketemu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini ada di halaman 162 terkait B20 sampai dengan B24 Human Immunodeficiency Virus atau HIV disease. Ada beberapa ketentuan yang bisa digunakan dan dijadikan pedoman bagi tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Di sini disebutkan bahwa ini khusus untuk kasus morbiditas ya atau kasus kesakitan. Jadi di sini pada paragraf pertama dijelaskan bahwa seorang pasien dengan sistem imun yang rusak akibat HIV disease seringkali atau kadang-kadang sometimes require treatment during the same episode of care for more than one disease. Jadi bisa jadi dia dirawat itu atau dilakukan pengobatan itu lebih dari satu penyakit untuk satu episode perawatannya. Karena di sini bisa jadi diberikan contoh, for example, mycobacterial and cytomegalovirus infection. Jadi ada contohnya mycobacterial dan cytomegalovirus infection. Ini biasanya sering terjadi. Nah, kemudian pada kalimat selanjutnya, categories and subcategories are provided in this block of HIV disease with various other resultant disease. Jadi di sini disebutkan bahwa ada kategori dan subkategori yang ada dalam blok ini itu untuk penyakit HIV dengan berbagai penyakit yang ditimbulkannya ya, result disease. Kemudian di sini juga disebutkan kodelah subkategori yang sesuai dengan kondisi utama. Code the appropriate subcategory for the main condition as selected by the healthcare practitioner. Jadi di sini disebutkan bahwa kodelah subkategori yang sesuai dengan kondisi utama sebagaimana yang dipilih oleh praktisi asuhan kesehatannya. Ya. Kemudian pada paragraf selanjutnya disebutkan ketika seandainya kondisi utama itu dicatat adalah penyakit HIV dengan berbagai penyakit penyerta with multiple accompanying disease, ini bisa digunakan subkategori di titik 7 yang dari kode B20 sampai dengan B22 untuk bisa digunakan sebagai kode akhirnya. Kemudian kalimat selanjutnya disebutkan bahwa kondisi-kondisi yang bisa condition classifiable to 2 or more subcategory of the same category should be coded to the titik 7 subkategori point 7 ya, titik 7. Di sini disebutkan berarti kondisi-kondisi yang bisa diklasifikasikan pada 2 subkategori atau lebih harus dikode pada subkategori titik 7. Kemudian pada kategori yang relevan misalnya B20 atau B21. Kemudian subkategori B22.7 harus digunakan jika terdapat kondisi
yang bisa diklasifikasikan pada dua atau lebih kategori pada B20 sama dengan B22. Kode tambahan, additional codes from within. Berarti ini kode tambahan dari dalam blok B20 sama dengan B24 bisa digunakan jika diperlukan ya untuk menjelaskan setiap kondisi yang terdaftar. To specify the individual condition list. Kemudian di sini paragraf selanjutnya dijelaskan jika kadang-kadang ya in those rare instances when the associate condition clearly predates the HIV infection, the combination should not be coded and the selection rule should be followed. Jadi di sini disebutkan bahwa seringkali atau kadang-kadang kalau kondisi yang berhubungan jelas muncul lebih dahulu daripada infeksi HIV, maka kombinasinya tidak boleh dikodekan dan harus menggunakan selection rule atau aturan seleksi yang ada nanti diberikan di example 1, 2, dan 3. Lalu seperti apa sih sebetulnya selection rule terkait dengan B20 sama dengan B24 ini dijelaskan di sini dalam ICD-nya. Ada contoh yang pertama. Ini main condition-nya adalah HIV disease, kemudian sarcoma Kaposi. Other condition-nya tidak ada keterangan atau strip. Maka di sini yang dikode adalah kode to HIV disease resulting in Kaposi sarcoma. Jadi di sini dipilihnya adalah HIV disease yang menyebabkan sarkoma Kaposi atau Kaposi sarkoma ada di B21.0. Kemudian contoh yang kedua adalah main condition-nya toxoplasmosis dan cryptococcosis in HIV patient. Other condition-nya tidak ada. Maka yang dipilih itu adalah HIV disease resulting in multiple infection atau di B20.7. Kemudian B20.8-nya HIV disease resulting in other infectious and parasitic disease, dan B20.5-nya HIV disease resulting in other mycosis may be used as additional code. Jadi dua kode yang selanjutnya yaitu B20.8 dan B20.5 ini adalah additional code yang ditambahkan jika ingin memang untuk menyebutkan kondisinya seperti apa. Jadi ini adalah kode tambahan, tapi kode utamanya tetap yang HIV disease resulting in multiple infection. Kemudian contoh selanjutnya adalah main condition-nya HIV disease with pneumocystis carnii pneumonia, Burkitt lymphoma, and oral candidiasis. Di sini disebutkan sudah banyak ya, berarti ya multiple disease-nya. Other condition-nya tidak ada, maka kok yang di kode utama itu adalah HIV disease resulting in multiple disease. Jadi tadi disebutkan bahwa pilihannya tuh ini B22.7. Kemudian ditambahkan additional code-nya ada B20.6 untuk menjelaskan yang resulting pneumocystis carnii pneumonia. Kemudian B21.1-nya HIV disease resulting in Burkitt lymphoma. Dan B20.4 HIV disease resulting in candidiasis juga ditambahkan juga sebagai additional code-nya. Tadi kode utamanya tetap yang HIV disease resulting in multiple disease. Demikian video kali ini. Jangan lupa saksikan lagi nanti video selanjutnya terkait dengan bab 1. Ditunggu videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.